Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali materi tematik tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang kelima. Silahkan bisa dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 90, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 26. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Kedua, mendiskusikan sikap bersatu. Dan yang ketiga, menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Sudah siap anak-anakku? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki pembelajaran yang kelima. Materi yang pertama adalah 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Silahkan anak-anak sudah dibuka ya bukunya di halaman 90. Anak-anak, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Keadaan cuaca selalu berubah-ubah di setiap daerah. Ada 4 cuaca yang terjadi, yaitu cerah, berawan, mendung, dan hujan. Ada 3 hal yang mempengaruhi keadaan cuaca, yaitu matahari, angin, dan air. Matahari dapat menghasilkan energi yang dapat mengendalikan air. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sambil membawa uap air sehingga terjadi hujan. Cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada musim hujan, misalnya curah hujan tinggi sehingga ketersediaan air di bumi sangat banyak. Sebaliknya, pada musim kemarau, ketersediaan air di bumi berkurang bahkan terkadang mengalami kekeringan sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lihat apa saja 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 91. Kita lihat ya anak-anak. Kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Saat cuaca hujan, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang basah dan lembab. Akan tetapi, jika terlalu basah dan lembab akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apalagi jika terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati.
Yang kedua adalah pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Anak-anak, pada musim kemarau, cuaca panas. Panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, jika musim panas terlalu panjang, akan menyebabkan tanah menjadi kering. Tanaman menjadi kekurangan air dan akhirnya mati. Ada beberapa jenis ya anak-anak tanaman yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat panas. Seperti halnya tanaman kaktus ataupun tanaman yang berselaput lilin. Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Seperti yang Pak Hamzah kemarin sampaikan ya anak-anak, cuaca panas ini sangat mempermudah sekali ya anak-anak atau mempercepat proses pengeringan. Seperti halnya ketika kita sedang menjemur pakaian, kemudian pengeringan atau pembuatan dalam proses pembuatan garam ya. Kemudian pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Sebaliknya, proses pengeringan tersebut akan tidak berjalan ya anak-anak. Nah, maksimal pada musim hujan. Nah, ketika pada musim kemarau ya anak-anak, pakaian bisa kering dalam waktu 1 hari saja. Nah, sedangkan pada musim hujan ya anak-anak, terkadang pakaian yang kita jemur itu bisa kering 2-3 hari. Nah, terkadang juga ini menyebabkan aroma pakaian akan menjadi kurang sedap. Begitu juga pada proses pembuatan ikan asin atau kerupuk. Jika tidak didukung panas yang cukup, hasilnya tidak maksimal. Yang keempat adalah pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Anak-anakku, pakaian sangat penting untuk kita pakai, yaitu ketika dalam kondisi pada waktu musim hujan maupun pada musim panas. Nah, pada musim hujan karena suhu udara sangat dingin ya, orang menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Nah, seperti apa anak-anak? Ya, ada jaket ataupun pakaian dari bahan wol. Nah, yaitu pakaian yang tebal. Sebaliknya ya anak-anak, pada musim atau cuaca panas, orang cenderung menghindari pakaian tebal dan memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat. Misalnya pakaian dari bahan katun atau kita pakai kaos. Itu tadi anak-anak 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yang kedua adalah mendiskusikan sikap bersatu. Bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 93 ataupun buku MPA di halaman 26. Ada beberapa sikap bersatu dalam keberagaman menurut Rasti anak-anak dapat memberikan beberapa manfaat. Apa saja itu anak-anak? Ya, yang pertama, menumbuhkan kepedulian. Kedua, tidak membeda-bedakan teman. Ketiga, saling menghargai antar teman. Dan yang keempat, menghindari pertengkaran.
Dalam buku MPA bisa anak-anak lihat ya, ada manfaat bersatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada manfaat bersatu dalam lingkungan masyarakat, ada manfaat bersatu dalam lingkungan sekolah, dan ada manfaat hidup bersatu dalam lingkungan keluarga. Bisa kalian lihat ya anak-anak di buku MPA halaman 26 dan 27. Kalau kaitannya dengan di sekolah ya anak-anak, bisa anak-anak perhatikan sini manfaat hidup bersatu dalam lingkungan sekolah bisa menciptakan rasa peduli terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman, menumbuhkan rasa menghargai antar teman, dan menghindari adanya tawuran ataupun pertengkaran ya anak-anak. Itu bisa anak-anak baca di buku di buku MPA ya, di halaman 26 dan 27. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Oke anak-anak, perhatikan potongan kue bolu berikut. Kita mengulang kembali ya untuk materi yang kemarin, biar anak-anak lebih paham kaitannya dengan menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Kita lihat untuk gambar yang pertama. Di sini ada kue bolu ya, yang dipotong menjadi berapa bagian anak-anak? Ya, ada 15 potong kue bolu. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan ya, nah bisa dilihat di bukunya dulu ya anak-anak, di buku siswa ada di halaman 94. Nah, kita kembali. Kalau kita potong menjadi 15 bagian, berarti dalam pecahan untuk penyebutnya adalah 15 ya. Nah, karena yang diambil 3 atau yang misalnya yang kita makan 3 ya anak-anak, berarti itu adalah pembilangnya. Berarti kita tulis dalam pecahan 3/15. Yang kedua adalah sama ya, kue bolunya dipotong menjadi 15 bagian ya anak-anak, 15 potong. Kita sudah ketahui penyebutnya 15. Nah, terus kita ambil 2, berarti pembilangnya 2. Kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2/15. Kue bolu siapa yang lebih besar? Nah, kita lihat ya jawabannya. 3/15 lebih besar daripada 2/15. Jika kita tuliskan dalam lambang matematika 3/15, nah lebih besar tandanya ya, seperti yang ada dalam video, adalah 3/15 lebih besar daripada 2/15. Oke, selanjutnya adalah pecahan dengan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya ya. Mana sudah Pak Hamzah jelaskan ya anak-anak, bahwa ketika kita lihat kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat ya pembilangnya, kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, kalau dalam contoh antara 3 dan 2 itu besar mana? Nah, berarti kalau besar 3 ya anak-anak, berarti kita tinggal menentukan tandanya. Jangan sampai terbalik ya. Kemarin anak-anak ada beberapa yang mengerjakan terbalik, memberikan tanda lebih besar ataupun lebih kecilnya. Makanya sebelum dikoreksi ya sama Pak Hamzah, kalian cek terlebih dahulu ya, dipastikan sudah benar memberikan tanda lebih besarnya ya. Nah, semakin besar pembilang maka semakin besar nilai pecahan itu. Jadi sekali lagi, kalau penyebutnya sama ya, kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja. Kita dilihat angkanya mana yang lebih besar, berarti itu adalah yang lebih besar. Ya, jelas anak-anak? Oke, untuk tugas evaluasi pada hari ini ya anak-anak, ada
beberapa soal ya. Ada 10 soal. Perhatikan bilangan-bilangan pecahan di bawah ini. Kalian bisa lihat di buku siswa di halaman 95 ya. Nah, ini sangat mudah. Kalau anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Pak Hamzah ya, tinggal kalian bandingkan pembilangnya, karena ini penyebutnya sama ya. Kalian bandingkan pembilangnya saja. Nah, sudah diketahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, silakan ditulis di buku tulis ya anak-anak. Sekali lagi ditulis di buku tulis. Nah, kalian tulis, kemudian kalian tuliskan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke anak-anak, setelah selesai silahkan dikirimkan ke Google Classroom ya. Alhamdulillah materi pada hari ini dan tugas sudah Pak Abdul sampaikan ya. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, selalu jaga kegiatan, selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.